Demokrasi dalam perspektif liberal, monarki, dan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Channel Z? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sejahtera, baik-baik, dan sehat-sehat selalu. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana gerakan masyarakat muncul di mana-mana mengatasnamakan demokrasi. Mulai guru besar, mahasiswa, aktivis-aktivis bergerak menyuarakan demokrasi. Mereka menganggap demokrasi kita saat ini terancam sehingga perlu diselamatkan. Mereka menggelar berbagai macam aksi untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negeri ini. Bagi saya ini merupakan fenomena yang sangat baik karena ini mewujudkan bahwa demokrasi di negeri ini berjalan dan kesadaran untuk menjaga, merawat, dan menegakkan demokrasi ini tumbuh dengan baik di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat terkait dengan demokrasi ini. Demokrasi adalah upaya penegakan harkat dan martabat kemanusiaan melalui perwujudan kekuasaan yang terkontrol, seimbang, sehingga memungkinkan kekuasaan itu tetap digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan. Mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan yang bisa menyebabkan kekuasaan ini terjebak dalam sikap-sikap yang koruptif dan menindas rakyat. Jadi inilah kehebatan demokrasi itu, gitu. Tapi harus diingat bahwa inti utama demokrasi itu adalah penegakan terhadap hak-hak, harkat, dan martabat kemanusiaan. Inilah artinya demokrasi itu untuk kemanusiaan, bukan demokrasi untuk demokrasi. Itu. Ini harus dipilah. Gitu. Kalau kita menggunakan demokrasi untuk demokrasi, akhirnya kita terjebak pada sikap absolutisme demokrasi. Kita harus menjaga bahwa demokrasi itu intinya adalah untuk kemanusiaan, menjaga harkat, martabat, dan hak-hak kemanusiaan. Di samping ada kebebasan, di samping ada keleluasaan, maka demokrasi juga mewajibkan adanya tanggung jawab. Tidak boleh kita atas nama demokrasi itu melanggar hak-hak orang lain, atas nama demokrasi menimbulkan kemadorotan-kemadorotan yang lebih besar. Inilah yang saya sebut dengan anarkisme demokrasi atau absolutisme demokrasi. Sikap menjaga demokrasi untuk tidak terjebak pada sikap liberalis yang menggunakan segala potensi demi kebebasan manusia. Ini yang tidak diinginkan. Jadi demokrasi harus tetap dalam koridor menciptakan kemaslahatan, mewujudkan perbaikan, kebahagiaan, dan melindungi hak-hak, harkat, dan martabat kemanusiaan. Ini sebetulnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi. Dan itu sebetulnya sesuai dengan spirit yang ada dalam kearifan-kearifan lokal di Nusantara. Hanya wujudnya saja yang berbeda. Jadi ketika ada seseorang yang menahan diri demi menghormati kebebasan orang lain, adanya kemampuan untuk tidak bersikap semena-mena dengan membuat bersikap sopan, bersikap tawadhu, itu bukan berarti feudalisme. Kalau itu diniatkan untuk menghormati, menghargai harkat dan martabat manusia. Dan disitulah sebetulnya nilai demokrasi Nusantara itu. Kalau demokrasi Barat itu ekspresinya pada sikap-sikap kebebasan, gitu ya. Nah, demokrasi Nusantara ekspresinya adalah sikap-sikap penghormatan, ketawaduan, keandap asoran, gitu ya. Jadi sifatnya lebih introvert. Jadi dalam upaya menjaga harkat, martabat untuk mewujudkan kemanusiaan, spirit kemanusiaan, mewujudkan perlindungan terhadap harkat martabat kemanusiaan,
menciptakan kesejahteraan kemasyarakatan, itu demokrasi Nusantara dilakukan berdasarkan kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk menjaga, membatasi diri supaya tidak melanggar hak-hak, melanggar martabat, melanggar kehormatan orang lain dengan cara membangun self-restriction pada diri. Sementara di Barat, demokrasi dalam upaya menjaga harkat dan martabat manusia, menghormati dan hak-hak manusia diwujudkan dengan sikap-sikap yang open, yang ekspresif, gitu ya, yang bebas, yang terbuka. Disinilah perbedaan antara demokrasi Nusantara dan demokrasi liberal. Nah, dalam era kekinian kita mestinya merefleksikan dua pola ini, itu ya, dua pola bagaimana demokrasi yang berangkat dari self restriction masyarakat dengan demokrasi yang berangkat dari sikap liberalisme individu, gitu. Maka di sini ekspresinya akhirnya menjadi berbeda. Yang di sini akhirnya lahir hukum-hukum tertulis, kontrak-kontrak sosial tertulis atau hukum-hukum positif yang mengontrol kekuasaan, yang mengontrol pola interaksi hubungan antar masyarakat, termanifestasi menjadi sistem politik yang tertata dengan hukum-hukum positif. Sementara yang ini dalam rangka menjaga demokrasi yang seimbang itu diwujudkan dengan penanaman tata nilai moral etik yang tidak tertulis, itu ya, aturan-aturan yang tidak tertulis. Tapi juga terrefleksikan dalam nilai-nilai, misalnya dalam kitab Negara Kertagama. Negara Kertagama itu menyebutkan bahwa tugas para raja, para punggawa ini adalah menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan memberikan perlindungan. Ini kewajiban dari seorang pemimpin. Nah, kewajiban masyarakat ini adalah tunduk, taat, patuh kepada seorang pemimpin. Ini sebetulnya bentuk apa? Penciptaan keseimbangan antara pemerintah, antara penguasa dengan rakyatnya, gitu. Nah, di sini adalah sistem politik membangun keseimbangan. Raja harus menciptakan kemakmuran, rakyat sebagai bentuk keseimbangan menciptakan ketaatan. Dan di sini bisa demokrasi yang seperti ini ternyata bisa menimbulkan malpraktek kekuasaan karena bisa melahirkan raja-raja yang tiran, gitu. Karena mekanisme kontrol hanya bersifat self restriction, ketaatan, ketundukan kepada masyarakat, gitu. Nah, mekanisme kontrol berikutnya pada sistem demokrasi Nusantara ada di tangan para resi, di tangan para brahmana. Para resi, para brahmana inilah yang mengontrol kekuasaan para raja dengan segala otoritas moral yang dimilikinya. Maka kalau di ajaran Sunda itu tercermin dalam kitab Amanat Galunggung, di mana kekuasaan ini ada kekarsian, Kartuan, Pakraman. Jadi Rama, Resi, Ratu. Jadi yang mengontrol ratu ini adalah para resi. Dan sehingga tercipta keseimbangan. Itulah demokrasi Nusantara. Sebetulnya sudah ada sistemnya, gitu. Hanya formatnya saja yang agak berbeda. Nah, tapi pada dasarnya terjadi perbedaan yang paling utama itu adalah pada titik pijak dalam upaya membangun keseimbangan. Kalau demokrasi Nusantara keseimbangan dibangun dengan membentuk self restriction baik yang ada di raja maupun di masyarakat, sementara di Barat demokrasinya berangkat dari spirit liberalisme di mana aturan untuk menjaga keseimbangan itu dibentuk dalam tata hukum yang tekstual dan eksternal. Demikian saya kira yang perlu kita pahami bersama. Saatnya kita berpikir untuk melakukan rekonstruksi bagaimana demokrasi Nusantara, demokrasi Barat ini bisa tumbuh, hidup, membangun sistem yang komplementer.
Dan itu sebetulnya sudah tercermin dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Bagaimana demokrasi yang khas Nusantara itu dimanifestasikan dalam konstruksi legislatif yang masih memberikan ruang kepada kelompok adat, kelompok tradisi untuk duduk di legislatif tanpa harus mengikuti election secara bebas. Ini saya pikir bisa dipikirkan kembali sebagai titik temu untuk mengintegrasikan antara demokrasi liberal barat dengan demokrasi Nusantara itu. Ini guys, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk membangun sistem politik Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.